Terima kasih. Jadi memang dalam hal penyelenggaraan haji eh, 2023 itu saya kemudian mengalami sendiri kenapa kemarin sebenarnya 2024 saya mau jadi ketua Timos Haji. Cuman karena kemarin eh, itu ada pansus yang pasti dinamikanya tinggi, sehingga saya minta supaya yang jadi ketua Timwas mungkin rekan saya Caimin aja. Nah itu, tapi alhamdulillah 2023, 2024 itu kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi evaluasi. Bahwa kemarin itu kemudian tidak dilakukan contingency plan-nya, misalnya bagaimana ketika jemaah numpuk kamar mandi mampet, misalnya itu waktu saya naik naik haji. Bagaimana kemudian makanannya hilang, diambil orang-orang yang, karena itu waktu 2023 itu kan puncak jemaah kan. Bagaimana kemudian mereka bisnya nggak datang, harus jalan kaki yang jauh, dan macam-macam masalah. Dan kemudian sama, saya juga menemukan 2023 itu jemaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mall lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ gitu loh, di situ yang orang Indonesia. Nah lalu kemudian memang eh, masih banyak dinamika yang memang harus dibereskan. Jadi saya kemarin juga umroh, itu banyak benar eh, pengusaha catering, dapur-dapur yang berusaha melobi, yang kalau saya, kan ada yang terang-terangan itu, ngomong fee-nya sekian. Kalau saya lihat-lihat, artinya kalau fee sekian, ternyata biaya makan masih bisa turun banyak. Nah kemudian juga saya ada ketemu orang-orang yang berpengalaman juga menyelenggarakan ibadah haji, bahwa sebetulnya dengan biaya yang diambil kepada jemaah, seharusnya penempatan hotel-hotel itu harusnya bisa dekat dengan Masjidil Haram lah, kira-kira gitu. Banyak sekali yang memang apa namanya dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan. Dalam rangka pengawasan haji, mungkin kemarin saya juga sudah sama beberapa kawan, saya mungkin nanti mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, saya sudah membentuk juga tim pengawas eh, lokal di sana. Jadi di sana itu ada eh, orang-orang Indonesia yang mau menjadi relawan, yang mungkin nanti kita akan kasih sedikit honor uang makan, tapi mereka akan ikut membantu pengawasan, mereka yang akan berpartisipasi di beberapa titik yang krusial, misalnya di tenda, di penjemputan, di rumah sakit, di mana itu mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orangan yang baru berhasil dikumpulkan untuk membantu tim pengawas haji, karena mereka yang tahu daerah, mereka tahu bahasa, mereka tahu karakteristik, dan mereka orang Indonesia, gitu loh. Mereka orang Indonesia. Nah sehingga mungkin ya sedikit banyak membantu ketika kemudian ada kesulitan komunikasi, masalah penjemputan, masalah bus, masalah makanan. Dan sebelum ini memang saya sudah berapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji, menyampaikan pesan Presiden bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor. Vendor itu harus lebih dari satu supaya kemudian ada perbandingan, ada persaingan, dan ada kemudian apa namanya perlombaan kualitas untuk jemaah haji. Termasuk juga kenapa kemudian kemarin mungkin ya negara harus berkorban, bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yang dipunyai oleh negara, karena ini kita harus melakukan
satu persaingan untuk kebaikan jemaah. Nah, untuk tadi mungkin kita akan dorong sebanyak 2.210 itu agar dapat perimbangan antara petugas haji dan jemaah haji itu bisa agak lebih berimbang, sehingga pemerintah kita akan minta melobi kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan penambahan petugas haji, tapi juga kemudian kita harus lebih mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak yang berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi. Dan satu hal lagi, Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan penyelenggara haji, Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji ini pada tahun ini berjalan dengan baik. Dan sudah dimonitor kemarin, Pak Presiden mengapresiasi kepada panja haji yang sudah sama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar itu harusnya naik, tapi kemudian ini bisa turun. Ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus kemarin itu bisa bermanfaat untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan haji pada tahun ini. Jadi demikian itu dari saya sebagai Ketua Tim Washaji. Saya mungkin dalam sehari 2 hari kalau kawan-kawan ada waktu, saya akan mengadakan FGD dengan beberapa narasumber yang memang dia hari-harinya melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan sudah berpengalaman, tapi kemudian bisa membantu kita dan dia nggak ada konflik kepentingan di sini. Nah, itu nanti saya akan coba atur dan kita akan koordinasi lagi mengenai tempat dan waktu. Demikian dari saya, terima kasih.